Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra. Di pertemuan kita yang kedua ini, bersama saya Sadia Dwi Febianti sebagai host di podcast ini. Di podcast ini, kita masih tetap bersama narasumber kita, yaitu Hai Kak Elza. Hai Zadia. Untuk narasumber kita yang kedua, Hai Kak Nisa. Hai Kak Sadia. Narasumber kita yang terakhir, Hai Kak Ananda. Hai Sadia. Oke, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, di podcast ini saya akan membantu teman-teman yang sedang menonton podcast ini untuk mengetahui bagaimana sih cerita atau analisis dari unsur intrinsik cerpen yang berjudul Mengunjungi Laut. Nah, pastinya teman-teman yang sedang menonton ini belum tahu nih, bagaimana sih cerita dari cerpen ini, cerpen Mengunjungi Laut. Cerpen ini merupakan sebuah karya dari Teuku Hendra Kumala, dipublish pada 4 September 2021 dari website Kompas Digital. Nah, ini teman-teman, saya mau cerita sedikit nih. Cerpen Mengunjungi Laut judulnya. Dalam cerpen tersebut diceritakan ada seseorang dari Aceh yang bernama Tole. Tole itu membenci laut karena dia merasa trauma dengan masa lalu karena laut itu sudah merenggut semua keluarganya. Bahkan dia hidup sendirian sekarang. Dari situlah Tole mulai tidak ingin pergi ke laut. Si Tole itu mengalami trauma yang akut terhadap laut. Tetapi semenjak ia bertemu dengan Pawang Baka, itu nelayan di daerah situ ya, dia tuh jadi tertarik sama laut karena dia tuh si Pawang Baka tuh jadi menceritakan kisah-kisah tentang laut kepada si Tole. Setelah si Tole itu mendengarkan cerita dari si nelayan tersebut, akhirnya trauma dari si Tole tersebut secara berangsur-angsur mulai mereda dan mulai tidak takut lagi kepada laut. Gitu. Baik, seperti itulah cerita singkat sebenarnya ya, atau sinopsis dari cerpen Mengunjungi Laut. Nah, pada podcast ini, kami semua atau salah satu dari teman-temanku, narasumber Kak Elza, Kak Nisa, dan juga Kak Ananda akan membedah satu persatu unsur intrinsik. Seperti yang kita belajar dahulu di SMP, SMA, SD, kita udah belajar nih unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik tersebut terdapat plot, alur, tema, watak tokoh, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita kupas bersama-sama bersama narasumber kita. Untuk yang pertama yaitu tema yang akan disampaikan oleh Kak Liza. Kak Liza, gimana sih tema dari cerpen Mengunjungi Laut ini? Silakan dijelaskan, teman-teman pengen tahu semua nih. Ya oke. Jadi tema di cerpen Mengunjungi Laut ini tuh ada dua teman-teman. Jadi ada pertama tuh tema mayor yaitu tema utama, bahasan topik yang diceritakan oleh pengarang. Lalu ada tema minor yaitu sampingan, yaitu tema kedua atau tema sampingan yang juga diceritakan di dalam cerpen ini. Jadi cerpen ini tuh temanya double ya kan ya. Oke, tema mayornya itu yaitu melawan rasa trauma dan benci terhadap laut, yaitu menceritakan gimana sih si sosok Tole itu dalam melawan rasa traumanya dan juga bencinya terhadap laut. Lalu ada tema minor yang tadi yang dijelaskan, yaitu tema minornya ada pencemaran ekosistem laut, lalu ada permasalahan masyarakat pesisir terhadap akibat dari pandemi. Nah, ini tema ini tuh diceritakan oleh pengarang lewat
dari dialog antar tokoh. Jadi kita tuh bisa tahu, oh ini temanya ini, dari ini. Itu tuh dari dialog antar tokoh. Seperti ini nih. Apa? Wah, nih. Pada dasarnya aku amat membenci laut, ungkap Tole membuka percakapan dengan Pawang Baka. Lalu Pawang Baka menjawab, aku bisa memahami kebencianmu pada laut. Seperti itu, teman-teman. Jadi melalui dialog antar tokoh. Baik. Oh ya, Oke. Gimana Kak? lanjut ya, kita akan bahas tentang alur atau plotnya. Jadi di cerpen mengunjungi laut ini kita menggunakan alur campuran, yaitu karena tuh kenapa kok dinamakan alur campuran? Karena diawali dengan klimaks. Kemudian menceritakan masa lalu, kembali ke masa lalu diakhiri dengan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, ini nih, biar nggak penasaran ya, aku sebutin nih plotnya. Jadi plotnya yang pertama itu ada klimaks. Pertama-tama langsung klimaks dulu kan, itu saat Tole menceritakan kebenciannya terhadap laut kepada Pawang Baka, seperti yang tadi itu. Jadi langsung ke konfliknya. Lalu muncul konflik nih, muncul konfliknya mulai muncul. Jadi itu diketahui bahwa diceritakan di cerpen tersebut tuh bahwa si Tole itu ternyata korban dari bencana alam yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, maka dari itu si Tole itu mengalami trauma serta gimana ya? Benci lah. Iya, benci terhadap laut karena Sampai membenci gitu ya, sampai nggak mau ke laut juga. karena keluarganya, terus ada harta bendanya, semuanya itu tuh hilang, dirampas oleh laut gitu. Jadi dia tuh kalut gitu, tapi berkepanjangan akhirnya. Lalu ada ini pengenalan, yaitu saat ini diceritakan bahwa saat terjadi pandemi, Tole itu berjalan-jalan mengelilingi kota karena dia tuh lagi suntuk ya. Jadi dia tuh jalan-jalan ke keliling kota, tapi akhirnya dia tuh malah sampai ke pantai. Lalu di sanalah tuh dia tuh ketemu sama Pawang Baka. Nah, itulah menjadi awal mula pertemuan Tole dan Pawang Baka. Lalu menuju ke anti klimaks. Anti klimaksnya apa sih? Jadi gini-gini. Jadi gini teman-teman, Pawang Baka tuh menceritakan kekayaan alam yang disediakan oleh laut. Tetapi manusia tuh tidak terlalu peduli dan jadinya tuh malah mengotori laut seperti membuang sampah sembarangan, terus ada membuang limbah ke laut, memakai bom saat hal itu tuh menyebabkan lingkungan di laut itu menjadi rusak. Lalu setelah mendengar cerita-cerita tersebut, si Tole itu merasa ya juga sih rakyat penduduk itu juga salah juga kok memperlakukan laut kok seperti itu ya kan sedia. Jadi itu dia tuh mulai ada jiwa perasaan peduli gitu loh pokoknya. Terus menuju ke penyelesaiannya ya, penyelesaian cerita. Nah, karena wabah pandemi ini terus aktivitas masyarakat pesisir itu mulai terhenti sejenak. Nah, itu tuh melihat perekonomian serta keadaan sekitarnya tuh Tole tuh menjadi peduli terhadap laut, peduli terhadap masyarakat juga di sekitar laut. Jadi saat larangan untuk ke laut itu dicabut oleh pemerintah, Tole itu bergegas-gegas untuk segera menuju laut karena dia tuh kangen sama suasana laut yang matahari paginya, sama pemandangannya,
dia juga ingin bercengkrama dengan para nelayan-nelayan sana. Seperti itu penyelesaiannya. Nah, jadi akhirnya tuh si Tole itu jadi nggak trauma lagi sama laut, malah jadinya suka gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, oke Kak Elza, terima kasih. Jadi tadi itu tiba-tiba di sini koneksinya buruk ya, karena tiba-tiba suaranya Kak Elza itu terhenti gitu. Pada waktu bukan semua, nggak semua tenang. Cuma pada satu kata, pada saat bom itu diapakan gitu. Saya ingin penasaran nih. Coba Kak Elza menjawab pertanyaan saya. Jadi waktu di anti klimaks ya, tadi saya sempat menyimak di anti klimaks, waktu bom itu bomnya diapain sih Kak? Gitu. Nah, iya betul Sadia. Jadi nelayan yang pakai bom itu tuh sangat merugikan gitu karena secara tidak langsung itu juga merusak biota laut yang ada di laut tersebut. Jadi tuh ekosistemnya jadi rusak. Nah, itu juga berdampak kepada nelayan yang ada di situ juga. Nah, seperti itu. Seperti itu, Nasiri. Jadi, sebaiknya itu kita tuh jadi manusia tuh lebih peduli gitu terhadap lingkungan laut. Karena laut tuh juga memberikan banyak manfaat kepada manusia. Seperti itu. Oke, Kak Elza, terima kasih ya. Oke, teman-teman. Setelah kita mengetahui nih tadi yang disampaikan oleh Kak Elza, temanya bagaimana, alur ceritanya bagaimana. Nah, sekarang aku penasaran nih, bagaimana sih gaya bahasa dan juga sudut pandang dari cerpen Mengunjungi Laut ini. Nah, untuk ini akan disampaikan nih oleh Kak Nisa, karena Kak Nisa ini yang lebih tahu dari ini gitu. Oke, Kak Nisa, silakan menjelaskan bagaimana sih sudut pandang dan juga gaya bahasanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sadia. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sudut pandang dan juga gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen tersebut. Nah, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang yaitu yang pertama, pengarang tersebut menggunakan sudut pandang ketiga, di mana pengarang tersebut menggunakan kata ganti dia atau ia dalam tokoh utama. Jaring ikan. Nah, dalam kalimat tersebut ada kata miliknya. Nah, nyanya tersebut yaitu kata ganti dari orang ketiga. Nah, contoh yang kedua yaitu ada sejak itu ia tidak pernah peduli dengan laut. Merupakan kata ganti orang ketiga. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan jenis sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, di dalam cerpen tersebut pengarang menceritakan tokoh dengan detail. Dengan kata lain, pengarang memosisikan diri sebagai orang yang serba tahu. Dengan kata lain, pengarang tersebut serba tahu dengan semua karakternya, baik dari latar belakangnya, perasaan, maupun dari semua hal terkait karakternya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Gaya bahasa yang digunakan itu yang pertama, menggunakan kalimat perumpamaan. Nah, contoh dari menggunakan kalimat perumpamaan dalam cerpen tersebut yaitu seperti luka menganga disiram air cuka, terasa pedih sampai ke sumsum. Kemudian selanjutnya itu yang kedua menggunakan istilah atau bahasa daerah masyarakat Aceh. Nah, di dalam cerpen tersebut ada beberapa kata yang menggunakan istilah atau bahasa daerah dalam masyarakat Aceh. Yang pertama itu ada kata muge. Nah, itu di dalam masyarakat Aceh itu diartikan sebagai tengkulak. Kemudian yang kedua ada kata panglima laut yang diartikan sebagai suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Provinsi Aceh. Kemudian yang ketiga yaitu ada kata rangkang, yaitu yang diartikan sebagai gubuk tempat istirahat. Kemudian yang keempat yaitu ada semong, yang diartikan sebagai empasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Juvayan, bahasa asli Simeulue. Secara historis, semong merupakan kearifan lokal dari rangkaian pengalaman masyarakat Simeulue pada masa lalu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, itu saja.
Nah, oke teman-teman, jadi itu dia pemahamanku tentang sudut pandang dan juga gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Nah, sekarang aku boleh izin off cam kan? Karena sekarang aku ada izin sama teman yang lain, ada keperluan gitu. Gimana? Boleh, boleh, boleh. Boleh Kak Nisa? Oke. Oke, teman-teman, karena Kak Nisa izin nih ada keperluan, kita lanjut ya. Ke tokohnya dan juga latarnya. Gimana sih tokoh dan latar? Nah, untuk materi ini itu yang tahu Kak Ananda. Silakan Kak Ananda. Bagaimana tokohnya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penokohan dalam cerpen Mengunjungi Laut ini. Dalam penokohan cerpen Mengunjungi Laut ini menerapkan teknik penokohan dramatik, teman-teman. Yang pertama itu ada melalui pelukisan latar tokoh. Dan yang kedua, melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Dari penerapan teknik tersebut dapat disimpulkan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut memiliki sifat atau watak protagonis. Pada tokoh Tole keras kepala, sedangkan Pawang Baka bijaksana. Kemudian ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di cerpen ini, latar tempatnya yaitu ada tepi laut, kota, laut, pantai, rangkang atau gubuk di tepi laut. Dan latar waktunya itu di pagi hari, di pagi yang sembab, dan pagi-pagi buta. Dan yang terakhir, latar suasananya itu ada rasa trauma dan terkesima dengan keindahan laut. Ada suasana matahari pagi, dan di laut kotanya sedang murung. Nah, itu adalah pemahaman dari saya. Bagaimana teman-teman? Wah, menarik ya. Ternyata seperti itu. Gimana Kak Eliza? Kak Eliza gimana? Wah, jadi ternyata unsur intrinsik itu macamnya banyak juga ya, dan kompleks gitu untuk membangun sebuah cerpen atau sebuah cerita. Iya, benar banget. Nah, setelah kita mengetahui semua unsurnya, pasti di dalam sebuah cerita cerpen itu punya yang namanya amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan dalam cerita cerpen tersebut, dari cerpen tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa nih sebenarnya nilai moral dan pesan untuk kita semua. Yang pertama yaitu karena tadi seorang yang bernama Tole dalam tokoh tersebut, dia itu membenci sampai membenci dan hampir putus asa ya. Nah, padahal ingat ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semua itu sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa untuk memberontak, untuk marah, untuk bagaimana seperti yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Ya mau tidak mau kita harus menerima, harus ikhlas, harus ridho dengan ketentuan Allah. Karena keluarga, dunia, alam, laut, semua yang ada di dunia ini tuh bukan milik kita sebenarnya teman-teman. Semuanya itu milik Allah gitu. Kita bukan yang punya, kita nggak punya apa-apa. Semua itu titipan untuk kita. Dan sewaktu-waktu Allah itu bisa mengambil alam itu. Allah bisa mengambil apa yang dititipkan kepada kita. Jadi kita harus ridho. Ridho itu menerima segala ketetapan dari Allah dan juga kita ikhlas dengan semua ketentuannya. Yang kedua, ada nilai rasa syukur nih tadi. Ada rasa seperti tidak bersyukur dari tokoh tersebut. Padahal alhamdulillah ya, dia itu selamat dari tsunami. Alhamdulillah banget pada saat posisi itu. Sedangkan keluarganya, ya benar gitu ya tadi, keluarganya itu meninggal, tapi dia itu masih diberikan kesempatan untuk hidup sama Allah, untuk selamat dari bencana tersebut. Nah, jadi pesannya di sini adalah jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat. Salah satu nikmat hidup itu, nikmatnya adalah hidup. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Jadi dengan hidup ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, dan untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi intinya jadi lebih banyak bersyukur sama tidak
menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan terhadap nasib yang telah menimpa kita. Begitu kan, Sadia ya? Ya, seperti itu. Dan juga tetap semangat, nggak boleh putus asa, selalu berusaha, berdoa terus, belajar ikhlas, belajar bersyukur. Nah, itu tadi merupakan sebuah penjelasan cerita dari cerpen yang berjudul Mengunjungi Laut. Kita sudah mengetahui unsur intrinsiknya, kita sudah mengetahui amanatnya. Ternyata banyak bermanfaat sekali setelah kita mengetahui cerpen ini gitu. Banyak pesan moral yang perlu kita ketahui seperti itu. Nah, untuk Kak Aliza mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Kak Aliza sebelum kita tutup. Iya, jadi benar seperti yang dikatakan oleh Kak Sadia bahwa kita tuh sebagai manusia juga harus bersyukur serta tabah menjalani kehidupan ini. Meskipun dulunya kita tuh mengalami masa-masa pahit, tapi kita tuh harus bisa keluar dari masa-masa tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk Kak Ananda, apakah ada pesan juga? Kalau menurut saya sih, yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, gitu. Jangan merasa sedih, capek, atau putus asa gitu. Udah, itu aja. Oke, terima kasih ya untuk Kak Elza, Kak Ananda, dan juga Kak Nisa. Jadi Kak Nisa ini tidak bisa memberikan amanat, karena Kak Nisa tadi ada sebuah keperluan yang mengharuskan Kak Nisa untuk off-cam terlebih dahulu. Nah, jadi cukup sekian teman-teman cerita dari kami. Podcast ini cukup sampai dari sini. Apabila kami ada kesalahan kata, pengucapan, kami mohon maaf. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.